Iya kan, kalau lu pakai sampo langsung nih tanpa lo bilas, itu vitamin di samponya masuk. Soalnya gue ngeband sama dia. Oh, lu seband nih berdua bang? Nah karena skillnya paling rendah gua di gitar, ditendang lah nih gua nggak terima lah gua. Gila, gua band baru di sini tapi gua udah diminta lagi gitu. Ini gua cerita pas pengalaman dulu sendiri ya. Selama 3 bulan tuh gua dari 3 bulan dulu langsung gua udah mulai ngumpulin duit tuh dikit-dikit karena gua punya tujuan ketika gua pulang ke Depok band gua harus gede. Gitu. Gua nyari komunitas-komunitas di luar Depok, di luar Jawa Barat, gua coba cari. Dapatlah waktu itu di Mojokerto. Akhirnya mereka juga baik sambutannya kan. Ya udah mas, coba lemparin aja materi lagunya. Ada satu momen nih, gue waktu itu kan lagi bandel-bandel cabut sekolah ya. Gue cabut sekolah sama dia, terus ngajakin. Oh waktu itu kita pakai Vespa ya? Iya. Masih pakai Vespa waktu itu. Ya cabut aja, ya udah cabut nih. Studio Alam. Nah di Studio Alam Depok 2 tuh. Iya Depok. Studio Alam yang TVRI yang biasa naganya tembus-tembus gitu dan Entong. ternyata gue mampir di warung nih. Kondisinya di waktu gue cabut itu lagi musim hujan. Nah di pas musim hujan itu nggak tahu kenapa ini orang eksperimen tai kalau menurut gue. Beli sampo nggak pakai dibilas, langsung ditaruh di tangan, dikucekin di rambut. Gue refleks nanya sebagai orang yang nggak tahu, gue nanya Sama sebagai orang yang berakal gitu. iya, tapi penting nih. Gue nanya, Peng, lu pakai sampo nggak dibilas emang enak Peng? Gue penasaran gitu kan, kalau emang bagus gue mau coba. Niatnya terus iya ya, kalau lu pakai sampo kayak iklan dah. Asli kayak iklan banget. Iya ya, kalau lu pakai sampo langsung nih tanpa lo bilas, itu vitamin di samponya masuk. Masuk ke dalam rambut lu. Gue pikir-pikir logika juga sih. Sampo gitu kan, kering di rambut, mungkin dia nyeresep rambut gitu bagus. Ya udahlah, gue nggak memperpanjang masalah itu. Ceritanya waktu itu jam pulang sekolah gue tuh jam 2 sore. Jam setengah 2 gue udah cabut nih, udah mendung juga ya, Peng. Iya. Peng cabut ya, Peng. Udah cabut nih. Mau lu apa gue yang bawa motor? Kebetulan gue sosokan nanya kayak gitu padahal gue nggak usah bawa motor nih. Karena dia yang bawa motor nih. Lewatlah DTC tuh, DTC Depok. Gak lama belum nyampe rumah masing-masing nih masih di DTC, mendung. Dia pakai topi. Kan waktu itu mau naik motor tanpa helm pun masih pede gitu. Dia pakai topi, gue di belakangnya, pakai sweater doang. Peng, hujan Peng, minggir dulu nggak? Ah, ngomongnya anda basah-basahan aja, basah-basahan lah nih. Nggak tahu kenapa itu busa keluar. Keluar dari topi. Karena itu namanya lu sampo mentah gitu. Sampo mentah biar rambut enak tuh finish. Lu belum zaman apa? Gue gak kepikiran gitu. Terus gue tanya, ya gue kan nggak bisa bohong ya, temen gitu. Kalau jelek gue bilang jelek, bagus gitu. Peng, busah dulu Peng. Gue sepanjang jalan ketawa nggak jelas. Jadi kayak naik motor sama orang sampoan tengah jalan. Makanya kalau ada orang bilang gue pengen sampo sambil jalan, gue udah nyaksiin keluar dari topi busanya. Gila. Ya namanya rambut kering nih. Lu sampoin, ya ada air, ya berbusa lah. Makanya sebenarnya air itu musuh utama gue. Sampai saat ini gue masih bingung yang ngasih teori siapa. Tompel dulu, tompel. Bingung gue. Tapi jadi kayak betombean tuh rambut gue. Emang debu mulu. Sumpah rambutnya debu mulu. Gue berteman oke lah berteman, tapi kalau dia udah buka topi jijik gue. Jijik. Aduh, itu kelabang. Ada. Bangke banget ya, bangke. Ngemil sambil mengenang masa lalu. Di sini aja. Mantap. Pengalaman gue mau gepeng mah gila dah. Sampai sekarang ya kita ya. Cuman karena sekarang udah sama-sama sibuk aja, jadi udah gak ada cerita konyol lagi. Sampai sekarang masih sampoan kayak gue kayak dibilang. Gue langsung punya kejadian itu udah gak mau lagi. Perjalanan ngeband dong. Jibu nggak ditanya-tanya gimana sih lu? Lanjut. Gue kan bintang tamu nih harus berwibawa. Lu aja. Berwibawa tuh. Lanjut. Kalau gue yang ngulik kan gue udah tahu ngeband. Gitu. Iya. Soalnya gue ngeband sama dia. Oh, lu seband nih berdua bang? Dibilang untung gue gak serahim. Serahim tendangan gue di perut. Udah manggung kemana itu bang? Oh jauh Jauh. Lumayan lah. Nah yang
Ya walaupun band gua nggak begitu terkenal, yang penting alhamdulillah lah yang udah ada invitation dari circle-circle kita yang Luar Jawa Barat pokoknya. terakhir sama Mojokerto tuh ya. Jadi waktu itu gini dramanya, waktu gue baru lulus sekolah. Dari SMA kita SMA ya? SMA kelas 1 kita enggak, belum. Kelas 1 lu masih ngikut gue ngeband. Dulu kan gue Shadow of Shadow of Sparrow, aku cinta padamu. Dulu gue berdua nih yang interesting musiknya tinggi gue. Kalau dia pengamat doang, kayak suka dengerin doang tapi buat main belum. Kalau gue dari SMP udah bisa main chord biasa aja udah ngeband. Manggung SMP gue pengen Jero Denok dulu. Dadah. Berlanjut nih, ternyata circle gue di tongkrongan rumah gue, musik-musik emo tuh lagi berkembangnya tuh waktu itu. Sampai akhirnya gue bikin band ala-ala lah waktu itu. Nah karena skillnya paling rendah gue di gitar, ditendang lah nih gue nggak terima lah gue. Kelas 2 SMA, gue ngegembleng dia nih, Peng, pokoknya kita harus bikin band. Lu harus bisa main musik, gua ajarin dia main drum gitu segala macam. Untungnya dia mau juga, jadinya nggak lama buat ngajarin dia gitu, cepet walaupun ketukannya masih yang biasa aja tapi paling nggak ada modal lah gitu kan. Makin kesini berangkat dari dendam ceritanya kan, karena dibuang sama band yang gue pikir akhirnya gue bikin materi sendiri, terus dikasih ada juga ya Peng dulu ya teman kita yang namanya Iras ya Mongkek ya. Yang vokalis gue dulu tuh, vokalis pertama gue. Jadi gue ngeband dulu bertiga. Gue, dia sama si Mongkek itu. Nah Mongkek ini jiwa metalheadnya tinggi banget. Bahkan gini, di tahun itu Flaming tuh belum ada orang begitu banyak tahu, kecuali yang tua-tua senior mungkin tahu. Tapi kalau buat sebaya gue dulu tuh Flaming belum banyak yang tahu. Dia udah dengerin Flaming, Mon, lu bikin lagu ini aja nih, kita bikin band lagu kayak gini. Waktu itu kalau nggak salah Waking the Cadaver ya, Waking the Cadaver, terus Fish apa namanya? Begging for Inches. Ya pokoknya gitu-gitu lah. Indonesianya Turbidity. Nah, Indonesia Turbidity, Fenomen gitu kan waktu itu. Terus itu jadi referensi gue tuh. Akhirnya gue ngulik dapet tuh 1 lagu 2 lagu. Kita manggung pengen udah mulai manggung tuh ke SMA. Panggung pertama kita di Javu. Menteng. Gue janji, gue kalau punya band, bukannya gue sombong, bukannya gue ngejauh dari sini Depok juga enggak. Gue kalau pengen gue punya band nih, gue nggak mau gede di Depok. Keluar. Itu waktu itu target gue. Jadi waktu itu acaranya di Depok tuh kayak kacang, hampir setiap malam minggu tuh ada kayak kacang. Jadi kalaupun gue pengen manggung di Depok tuh gampangnya minta ampun, tinggal lu bayar udah manggung gitu loh. Cuman gue nggak mau waktu itu. Gue coba nyari yang agak jauh karena pilihan gue gini. Kita manggung di Depok sama kita manggung di Jakarta di saat itu registrasi itu sama aja, kita bayar juga gitu loh. Jadi buat apaan gitu loh, bukan kita sombong juga karena di Depok juga udah terlalu mainstream. Sorry nih, di era itu kayak gap musik genre ke genre tuh kayak benturannya parah dulu. Begininya parah banget, itu gue akuin dan gue rasain. Nggak tahu sih ya kalau teman-teman yang lain, tapi kalau buat kita gue ngerasain banget. Antara dia suka scene metal, dia suka scene melodic, itu tabrakannya parah banget gitu loh. Nah itu gue hindarin, jangan sampai ketika kita nyemplung di situ kita jadi harus milih nih Peng, nongkrong di sini atau nongkrong di sini. Gue nggak mau gitu loh, gue nggak mau. Akhirnya gue coba main di Jakarta, di Javu waktu itu launching albumnya Dead Authority, Greencore waktu itu. Gue main di sana dan itu wah gila, first time gue manggung, first time gue bawain lagu sendiri dan itu bertiga. Berdua ya Padir. Yang dia pulang kita ke puncak dan Ciklukan anjing. Dari Jakarta sampai puncak kan. Ciklukan. Nah, terus sama Macu. Jadi waktu itu gue udah berempat nih manggung lagu berlima masuk. Tapi dia edisional doang pas berempat karena mungkin waktu itu nggak jadi datang, nggak jadi berangkat. Lu ya bukan? Oh iya. Gua akhirnya karena udah terlanjur nama udah di pamflet gitu kan, maksudnya nggak jadi main. Apalagi waktu itu udah siap banget. Gua taunya lagu Slamming tuh cuman kuak-kuik doang liriknya. Jadi waktu itu gua sambil main gitar sambil nyanyi. Wah, padahal gua itu nggak sengaja sama sekali karena nggak ada vokalisnya kan, gua mau nggak mau sambil nyanyi. Gua nggak tahu itu liriknya mau nyanyi apa. Nggak tahu gua. Sampai akhirnya ternyata kita disuruh main lagi Bang ya? Iya. Jadi tradisinya gigs dulu, ketika lu bayar 150 sampai 250 ribu, tergantung nama lu tuh, lu mau ada di mana. Kalau kayak nama di atas, lu biasanya agak mahal 2,5. Tapi kalau namanya di bawah, udah 150 ribu pun cukup.
waktu itu gue bayar 100.000 plus share tiket. Jadi waktu itu kita masih ngerasain share tiket ya pengen. Jadi sebenarnya tuh share tiket gue manfaatin. Udah lo pengen tiketnya nggak usah kita jualin, kita bagi-bagiin aja buat ngajakin teman-teman yang mau ikut gitu. Berangkat lagi semobil ke sana. Nyampe di sana ternyata musik yang kita bawain tuh mungkin unik aneh gitu kali ya. Sampai akhirnya si MC-nya bilang, udah band selanjutnya nggak datang nih, udah main lagi. Wah gitu bilang. Wah, dengan keterbatasan skill dan kemampuan, nggak ada tema, maksudnya nggak ada lagu lagi, nggak ada persiapan ini ya. Oh itu pertama manggung ya? Pertama manggung. Jadi antusiasnya menurut gua udah jadi satu kebanggaan waktu itu buat gua. Gila, gua band baru di sini tapi gua udah diminta lagi gitu. Walaupun sebenarnya cuman buat nutupin yang kosong, tapi kan minimal gini. Bukan band yang harusnya selanjutnya lagi yang dimainin, tapi guanya yang disuruh main lagi kan. Wah gila, akhirnya udahlah, gua nggak mau ngebohongin juga nih. Sorry om, gua nggak bisa. Abis ini gua ada janji sama anak-anak mau ke puncak gitu. Padahal gua bukan manggung, nongkrong doang, nongkrong doang. Cuman udah gue nanya, oh lu manggung lagi puncak? Iya om, banyak. Kelihatan keren ya gitu. Kelihatan keren aja. Udah berangkat lah ke puncak. Nyampe di sana ya pengen makan Indomie ada yang kentut. Asli, enak semuanya. Lu bukan aja. Acuh. Makan Indomie bareng-bareng. Ini kayaknya mau udah rencana dia kan. Pas dia ngentut jebret kan gak ada yang makan lagi dong. Dia yang ngabisin tadi. Emang dia yang lapar itu, plot twistnya. Ntar lo, ini belum masuk nih. Benang merahnya masa habis dari ngeband ke acuh kentut sih. Terus habis itu Ini aib sih anjing. Habis dari Japu. Itu panggung pertama. Ini gue ceritain panggung-panggung yang ini aja ya, yang berkesan ya, yang berkesan buat kita emang ya. Panggung keduanya udah mulai nih, ada temen gue Reja waktu itu nawarin si Acuh ini nih, basis gue waktu itu kan. Cuh, lu punya band, mainnya jauh-jauh banget, sombong banget lu main di Depok sendiri nggak mau apa gitu. Akhirnya Acuh kontak gue, Yan gimana nih Reja ngajakin manggung di Depok gitu kan. Gue bilang, ya udah, nggak apa-apa, kita bayar berapa gitu. Gue masih polos banget kan, maksud gue, ya gue belum patut dihargain juga waktu itu kan. Jadi gue masih, ya udah kita bayar berapa cuy? Enggak bayar. Udah kita tinggal main aja. Wah ya udah, kapan lagi kan gitu. Yang notabene gue biasanya manggung bayar, ini gue nggak perlu bayar, main gitu. Wah senangnya minta ampun, kayak gitu aja gue seneng banget. Itu kita baru punya album satu ya, 2 apa? 2, 3 main intro. Oh iya. Wah gue seneng banget nih. Dikasihnya jam malam pula. Di era itu di tahun-tahun itu, kalau lu punya band lu main di malam tuh, kayaknya udah jadi suatu hal yang wah banget. Sampai akhirnya gue kan nggak nyangka gitu, anjing band gue yang baru berapa kali manggung udah dikasih jam malam free lagi ya kan, gratis lagi. Main lah ya peng. Main di malam itu di Cafe 33 Tanah Baru. Nggak taunya orang Depok denger musik kita. Padahal gue yakin nggak ada yang tahu lagu kayak apa. Cuma di depan rame. Wow, pokoknya bisa dibilang sebelum kita tuh masih agak sepi kan ya. Ntar gue kirimin fotonya ada. Mungkin masih malu-malu kali, masih malu-malu. Cuman pas gue main waktu itu kebetulan banget nuansa musik gue mungkin diterima gitu ya sama si audiens yang datang kan. Beat down banget soalnya. Rame di depan, gue kagetnya minta ampun. Udah main lepas banget. Bener deh kalau misalnya musisi bilang tuh penonton jadi suatu atmosfer tuh berasa banget waktu itu gitu. Wah gue main udah enak banget rasanya. Kelar manggung berasa artis gue. Itu jeleknya kita. Star syndrome. Star syndrome. Padahal nggak dibayar nih. Nggak ada yang tahu juga band kita siapa. Tapi gak usah menapik lah. Iya. Mungkin nggak cuma kita doang pengen ngerasain gitu. Hampir semua band gue rasa pasti ngerasain. Karena gini, ketika lu udah panggung, terus lu dikasih jam malam dan itu rame. Ketika lu turun panggung, gua dada lu berasa busung. Itu semua band pasti ngerasain, jangan pada munafik lah anjing. Asli beneran. Itu kayak gitu. Gua ngerasain sendiri gitu loh. Kayaknya anjing, effortnya tinggi banget nih turun dari panggung ya kan. Udah tuh dari situ gua ngerasa gini, kok makin gua ngeband di spinal cord, gua makin nyaman gitu loh. Sampai akhirnya, ini kita nggak bisa jadi project main-main nih. Kita harus bikin ini jadi format yang serius gitu. Ngemil sambil mengenang masa lalu. Di sini aja. Mantap. Sampai akhirnya gue ngomong kan sama anak-anak, gue bilang ini kayaknya harus kita packaging yang bener nih gitu, harus kita jadi satu kemasan yang menarik buat dijual gitu kan. Tapi dilalahnya
waktu itu keterbatasan money lah, duit gitu, karena kita masih pada sekolah kan, buat ngumpulin duit 300.000 buat recording itu susahnya minta ampun gitu, butuh perjuangan banget ya pengen. Sampai ada bikin kas juga, wah nggak jalan, susah lah, ini susah banget, parah. Sampai ngutang-ngutang tau lu, sama Pedro, thank you Bang Pedro, lu dewa gue waktu itu. Gue ngutang, jadi sistemnya gini, gue kerjain dulu tuh lagu, begitu lagu itu beres, gue bayar. Akhirnya jadi keharusan gitu loh, jadi keharusan sampai akhirnya kita pernah nampung nih, jadi setiap seminggu sekali patungan, ya udah kita kasih. Nah dulu kayak gitu, padahal udah paling simpel, udah paling gampang gitu ya. Yang beneran bayar gua sama dia doang. Malah kadang-kadang dia juga enggak. Akuin aja bangsat. Itu saking susahnya tuh ya. Tapi ya udahlah, karena tekad gua udah bulat gitu ya. Entah gimana caranya pun ini harus jadi gitu. Karena materinya gua udah nyiapin, waktu itu ada 4-5 lagu. Gua bikin, gua ngumpulin duit sendiri. Gua paling semangat waktu itu. Akhirnya gua kumpulin sendiri. Tapi dia nyupport juga gitu, sampai akhirnya yaudah yuk ngetek bertiga sama Hilda ya Pak. Ngetek bertiga sama Hilda, kadang-kadang ya bisa berempat juga, cuma paling sering bertiga lah. Gua ngeband, gua recording di situ tuh yang main gitar satu gue, yang main gitar dua gue, yang main bass gue juga. Tapi itu Rizky udah masuk ya? Rizky udah masuk. Yang pas tag lagu ke 3, 4, 5. Iya, itu pas udah jadi EP. Iya. Pas mau bikin EP tuh si vokalis gua tuh mungkin karena keterbatasannya biaya tadi gua bilang, dia merasa takut jadi pemberat buat kita semua, akhirnya cabut. Nah kita udah coba berusaha nahan, cuman kan dia cabutnya pas dari Mojokerto, recordingnya masih ikut. Enggak, Mojokerto justru dia nggak ikut Peng. Mojokerto Rizky ikut DG. Mongkek. Oh Mongkek, iya si Mongkek. Mongkek, ini kita lagi ngomongin Mongkek, goblok. Si Mongkek tuh cabut dari situ, mungkin nggak tahu lah pikiran dia gimana gitu ya waktu itu. Atau dia pikir ini mah project buang-buang duit doang gitu, gua nggak paham di situ. Cuman ya udahlah, so must go on aja menurut gua. Tanpa lu juga gua bisa, jadinya gitu, jadinya ampuh nih, jiwa ampuh gua nongol lagi. Akhirnya kebetulan dia nyariin vokalis gantinya, dapatlah adik kelasnya dia sendiri, pindah dari Jakarta, sekolah di situ. Ternyata emang interest di dunia metal juga, dan kebetulan langsung kenal sama gua. Gue dengar suaranya sekali dua kali masih agak ngawur, cuman makin kesini bentuk jadi gitu. Nah, udah gue rekrut, bikinlah kita EP waktu itu. Belum lagi Peng, itu sampai gue lulus sekolah EP itu belum beres, belum selesai. Ya gue baru punya 2 lagu, Eskapologi Otopsi, Osteoartritis. Pada waktu itu yang bikin pakai kalimat itu baru mungkin main kita doang ya, pakai istilah kedokteran waktu itu. Eskapologi Otopsi, Osteoartritis itu gue buat. Terus ceritanya gue gambling nih. Kayaknya gue kalau di band ini gue belum kerja, kondisi udah lulus, nggak ada supply uang gitu kan, gue udah nggak mungkin minta bokap nyokap gue. Kayaknya gue harus ini deh, berani buat keluar dari zona aman gue nih. Gue kerja lah waktu itu. Biasa nih, namanya baru lulus sekolah, dapat kerja, punya gaji, kayak kebawa nih sama suasana dunia kerja gitu kan. Akhirnya band sempat lupa. Begitu gue kerja 2 tahun gue kerja, sampai akhirnya gue ke Lampung waktu itu. Gue ngerantau ke Lampung. Di Lampung gue ngerasa bener-bener kayak itu bener-bener tempat renungan gue tuh seumur hidup gue. Gue ngerantau di Lampung setahun, di sana gue bener-bener ngerenung doang gitu. Karena gue ngerasa gini, lu nyari duit dari luar kota ke Jakarta gitu loh. Ini Depok deket banget sama Jakarta. Gua orang Depok malah keluar kota. Lampung lagi. Dan di sana pun nggak ngerubah hidup gua, nggak ngerubah apa-apa gitu. Bikin gua kaya juga enggak. Ngemil sambil mengenang masa lalu. Di sini aja. Mantap. Kecuali gua ngerantau, gua bikin usaha sendiri, oke lah buat gua. Tapi gua pikir-pikir, kok gue ngejalin hari-hari makin kesini makin banyak introspeksi diri gitu loh. Akhirnya gue harus ngakal nih, ini bukan dunia gue. Akhirnya gue coba dari awal bulan ketiga gue di Lampung, gue mulai nabung pelan-pelan. Gue coba hubungin lagi Spinal Cord anak-anaknya, kebetulan masih interest. Ayo ya kita lanjutin lagi project. Yang kan kita kan udah project yang tour, maksudnya yang di Bekasi. Tapi lu masih di Lampung, udah lu gas aja. Yang gua akhirnya cuman gua Acu sama si Rizky doang. Oh itu rangkaian yang gua bikin.
Jadi itu di otak gue waktu gue di Lampung tuh bener-bener siasat semua isinya. Nge-branding nama Spinal dulu nih di luar lokasi. Gue tuh busuk banget lah, pokoknya otak gue busuk banget. Gue di Lampung tuh, ini gue cerita pas pengalaman gue dulu sendiri ya. Selama 3 bulan tuh gue, dari 3 bulan gue di Lampung, gue udah mulai ngumpulin duit tuh dikit-dikit. Karena gue punya tujuan ketika gue pulang ke Depok, band gue harus gede. Gitu. Band gue harus gede, entah gimana pun caranya, halal atau haram, band gue harus gede. Gitu. Gue punya pedoman kayak gitu nih. Akhirnya sampai waktu di gua 1 tahun, gua udah nyusun semua timeline di Spinal Cord udah rapi. Jadi gua di Lampung, badan gua di Lampung nih, tapi gua nyetir mereka di sini. Ya, ada panggungan nih, berangkat, udah jalan apa enggak? Yang penting Spinal Cord tetap harus ada di pamflet, gitu. Jadi mereka manggung tanpa gua waktu itu. Ya gua sempet terharu juga gitu, maksudnya anjing, gua nih ada di jauh dari mereka, tapi mereka masih mau gerak gitu kan. Berarti interesting di band ini masih tinggi gitu. Sampai akhirnya gue makin semangat lagi di situ. Setelah gue setahun di sana udah bisa beli gitar sendiri, gue pulang, gue resign dari tempat itu, terus gue pulang nih, sampai gue di sini. Temen gue nggak cuma dari Spinal Cord doang kan waktu itu, jadi banyak temen gue dari Lenteng Agung semua nyambut gue tuh hangat banget. Gue berasa gitu loh. Wah gila, gue yang selama ini di kampung orang nggak pernah punya temen, cuman nggak sedekat inilah rangkulannya gitu loh. Karena gini, lu percaya deh ketika lu ngerantau dimanapun pasti lu yang menyesuaikan lokasi di mana lu tempat tinggal gitu. Iya. Nggak mungkin orang-orang yang sekitar situ yang nyesuaiin lu, pasti lu yang nyesuaiin. Dan itu bukan gua banget. Itu bukan gua banget. Gue jadi harus buka 2 di sana buat cuma dapat temen doang nih. Cuma buat dapat temen doang gue harus ngikutin gaya mereka gitu. Wah gila, menurut gue itu makin hari gue nipu diri gue sendiri gitu kan. Gue pulang ke Depok, gue jadi diri gue lagi. Gue merasa kayak lahir lagi nih di Depok. Wah, teman gue satu-satu tongkrongannya ngumpul, nanyain kabar gitu kan, sampai bisa berhari-hari gue pegang pulang-pulang. Jadi gue pulang ke rumah tuh waktu itu cuma buat tidur, berangkat lagi gitu, tidur berangkat lagi sampai akhirnya masuklah studio lagi nih, walaupun cuman home recording kan waktu itu. Cek lagi, udah jadi, gue hubungin lagi teman-teman gue yang di Mojokerto. Jadi gue selama di Lampung tuh nyari channel terus. Gue nggak kerapin kode. Gue ngerasa gini, gue di Lampung bisa dapet temen. Masa iya waktu itu di zaman Twitter lagi hype-nya kan, gue nggak bisa dapet temen dari Twitter. Gue nyari komunitas-komunitas di luar Depok, di luar Jawa Barat, gue coba cari. Dapatlah waktu itu di Mojokerto. Akhirnya mereka juga baik sambutannya kan. Ya udah mas, coba lemparin aja materi lagunya. Pada saat itu gue belum ada. Gue tanya acaranya emang kapan? Bulan Desember. Dan itu bulan apa pas lagi itu? Bulan Juni. Lama masih ya. Gue tanggalnya agak lupa lah. Tapi di bulan Juni itu udah hitungan setahun gue di Lampung. Akhirnya gue cabut. Selesai nongkrong sama temen gue sebulanan lah. Bulan berikutnya gue mulai masuk ini studio ngelarin tuh lagu. Begitu lagu jadi, gue kirim, gue masukin ke Reverb Nation waktu itu, gue kirim ke dia lewat email kalau nggak salah kayak. Iya. Lewat email, sampling lagunya. Begitu dia dengerin sama dia tertarik. Oh yaudah mas, nanti saya beli tiket kereta. Gila gak lo? Gila dong. Gue yang baru selesai ngerasain lagu tanpa labeling, tanpa apapun, gue coba buat independen sendiri. Diongkosin sama dia, wah rasanya udah seneng banget. Seneng lah ya. Udah pengen kita nggak usah repot-repot gimana, nggak usah bingung-bingung. Yang penting kita niat aja lah, Bismillah aja jalan gitu kan. Bawa duit tuh gue cuma 200.000. Lu nggak tahu untuk bawa duit berapa. Pokoknya bener-bener duit tuh di kantong dikit semua. Enggak, gue lumayan. Gue ada backupan, soalnya gue dikasih sama nyokap gue. Yang kacau tuh si Rizky bawa duit 15.000, udah gitu bawa duit 15.000 buat beli pulsa. Ingat gak lo? Ya kan? Gue bawa duit 15.000 Mojokerto, Ji. Perjalanan 24 jam, Ji, naik kereta. Bawa duit 15.000. Cuman waktu itu kan maksudnya gini, di waktu itu tuh kayaknya kalau emang udah pengen jalan bareng-bareng susah seneng, nikmatin aja kan waktu itu. Udahlah jalan nyampe di sana. Mungkin panitia juga agak kaget gitu. Ternyata ngeliat kita masih berbocah ya. Bukan, ternyata dia dia bocah. Cuman pikir dia kan gini, ekspektasinya dia mungkin wah gila main musik begini kayaknya orang topu nih ya, banget. Tapi nggak taunya ABG tanggung juga gitu kan. Nah panitianya lebih bocah lagi daripada kita. Cuman anak pejabat ya pengen dia, anak sultan sana lah intinya. Terus nyampe di sana ngeband lah nih.
Gua ketemu Husen dulu, Husen Indonesian Idol. Ketemu di sana. Nggak taunya gue cuma beda gerbong sama mereka. Di stasiun ketemu, tos-tosan segala macam, udah balik ke masing-masing, dia ke hotel, gue ke kosan anak-anak, anak-anak panitia. Nginep lah di kosan mereka tuh. Kayaknya gini loh, gue ngerasain detik per detiknya tuh, anjing, gue nggak nyangka nih, sekarang gue udah nginjek Mojokerto karena ngeband, gitu, karena ngeband, bukan karena kerja, bukan karena cuman main-main, cuman traveling, enggak, ngeband, gitu kan, wah gila. Hal yang nggak pernah gue mimpiin dulu, kenyataan nih, gue nggak mau sia-siain momen itu. Akhirnya gue bener-bener ngerasa, anjing, gue harus ngasih yang terbaik nih, gitu kan. Cuman dilalanya, balik lagi, sound, keterbatasan pengetahuan tentang sound waktu itu gue masih minim banget. Gue masih belum, yang gue tahu gue cuma main gitar satu tapi bisa diparalel, itu doang. Gue nggak tahu tuh yang namanya efek yang bagus tuh apa, terus juga gue harus nyambunginnya, gue masih belum ngerti tuh waktu itu. Jadi pikir gue ngeband ya udah tulus ngeband aja gitu. Ya mungkin itu jadinya gitu loh, karena keterbatasan di sound itulah yang bikin sound gue tuh outputnya kurang bagus, kurang enak didengar gitu loh. Awalnya sih respect ya Peng, bagus. Cuman makin kesini canggung. Wajar lah menurut gue masih paham gini. Ya namanya masih bocah, ngeband luar kota. Iya. Apa reject? Menurut gue ya udahlah, oke aja segitu, panitia masih bagus, nyambutnya masih baik. Cuman sialnya ketika pas besokannya nih, gue pikir tiket pulang. Waktu itu gini, jiwa kita masih labil ya, Bang. Ngeband jelek tuh kayaknya masih anjing kecewa banget gitu, masih kecewa banget rasanya, masih belum bisa terima gitu. Kalau waktu bisa diulang pasti gua kasih yang lebih terbaik gitu kan. Wah, gua kayaknya udah nggak mau lama-lama di sini nih, pengennya pulang aja biar nggak terlalu lama malunya gitu. Udah nih, dilalanya bandnya Husen udah pada pulang, dapet tiket, band gua enggak. Iya. Nggak dapet tiket ya, Bang. Seminggu gue kayak binatang Di situ. Iya, di kontrakan itu. Mereka kan pendidikan masih bersekolah. Iya. Kita kan udah pada lulus. Jadi tiap hari nih berangkat sekolah nih, mereka ke situ dulu nganterin makanan. Terus sekolah, pulang sekolah beliin makanan, ngumpanin lagi. Kayak kelinci, gua nggak bisa kemana-mana. Iya nih ya, kayak binatang. Sempak gua ganti. Bolak-balik lah. Iya, gue bawa sempak 4 apa kalau nggak salah. Itu gue cuci, peres, pakai lagi sampai tepok, tepok banget sempak gue. Sampai akhirnya emang ya malam terakhir nih ceritanya, malam terakhir gue di Mojokerto. Jadi besoknya gue pulang, malamnya ada yang ulang tahun lah nih, salah satu panitia Sultan ini. Diundang lah kita ke rumahnya dia. Gue pikir kan awalnya gini, paling sekaya-kayanya orang kaya anak juragan tani gitu kan. Pas gua kesono kaget, bukan kepalang gua, anak kolonel jenderal. Fotonya gede banget, rumahnya gede banget. Yang tadinya gua pengen petantang penteteng, jadi gua yang ciut. Asli, Peng ini bukan orang biasa, Peng. Iya ya, ngegosip aja. Udah lah nih ceritanya, nyampe sana, dulu kan gua masih gondrong gitu kan, gua masih gondrong, metal banget lah pokoknya. Selesai acara itu, yang cewek-ceweknya nih panitia nih, karena kita besoknya mau pulang, minta foto lah nih, sama gue doang. Yang lain enggak. Ya gue tebar pesona lah, cewek minta foto gitu kan, kondisi lagi oke banget, udah foto. Emang Allah mah adil. Lu berangkat ke Mojokerto berempat, yang minta foto lu doang, nih gue kerjain, pleset gue. Mana itu aspalnya habis ada yang nyuci, jadi belepotan, yang gagal keren ya Bang. Intinya gagal keren. Cuman ya udah balik lagi, pasang muka tebel lagi. Besokan nih pulang naik bis, nih pas pulang nih seru lagi. Mas, sorry mas, kita nggak bisa dapet tiket kereta. Kalau masnya mau pulang besok nih, kita cuma bisa ngasih tiket bis sama uang buat makan di jalan gitu. Karena gua udah ngerasa malu manggung, malu jatuh gitu kan, malu udah gak ketampung nih. Ya udah nggak apa-apa lah, kita pulang besok gitu, tetap pulang. Ya udah mas, pokoknya suguhannya apa segala macam minta maaf. Ya udah nggak apa-apa, kita juga minta maaf nih kalau belum bisa ngasih yang terbaik. Ya udah dianterin lah nih gue nih ke perbatasan antara Surabaya, Mojokerto sama Jombang ya pengen waktu dia.
Jombang, tahu dong. Apa Maksudnya sih? gue Mojokerto Surabaya dah ini. Perbatasannya lah waktu itu. Ceritanya nyampe di sana, naik bis nih, dan penumpang pertamanya kita ya, Peng. Bis itu baru datang, penumpang pertama gua nih. Wah, masih dingin. Peng, gua pikir bis ala-ala, AC, Peng. Oh, iya. Duduklah nih nyantai, set. Jalan, gua berhenti lagi nih di kota apa gua nggak tahu. Ada yang naik mesin air. Awal mesin air. Peng, kok bisa ada AC-nya mesin air ya, Peng? Udah nggak apa-apa. Mungkin kebetulan aja kali. Udah nih jalan lagi set, nyampe Cirebon, udang rebon 4 karung. Udang rebon 4 karung di bis AC. Gua tidur kesungsep bau, tau lu bau amisnya gila. Peng, gua udah lemes banget di Cirebon, akhirnya makan kan sepanjang jalan udah makan mulu nyampe Cirebon lapar nih, makan lagi. Gua inget banget pengen duit tinggal pas-pasan banget. Udah nih pokoknya tinggal buat ongkos, gua kunci nih nggak bisa diapa-apain. Kita makan pakai duit ini aja. 15.000 makan berempat. Wah, seru banget tuh. Gampang, soalnya gue di bis tuh 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam gue. 3 hari 2 malam gue di bis, bukan semalam. Naik kereta 24 jam mungkin zaman ini. Soalnya kita bukan naik bis yang bener-bener dari Surabaya langsung sampai ke Depok. Jadi dia berhenti, kebanyakan berhentinya. Saking keselnya di tol Kebon Jeruk ya, Peng ya? Iya. Gue marah-marah. Tol Cawang. Gue udah gak betah, udah bau udang rebon, gak mandi-mandi gitu kan, badan udah lengket, cempak udah kering, selangkangan udah gatel, Daki mulu. Iya. Wah, gue udah gak kuat. Gue ngeliat nih, wah Cawang di depan nih. Bang, gue berhenti di Cawang aja, Bang. Lu orang Jakarta goblok lu. Marahin gua. Ini tol gak bisa berhenti. Lu gimana sih? Orang Jakarta tapi nggak tahu peraturan. Balik lagi gua. Dan gue dimarahin. Dimarahin gua. Wah, gue udah kesel banget nih, anjing. Ini gimana caranya nih biar gue bisa turun? Gue tahan aja nih. Kebetulan gantian supir tuh. Jadi yang tadinya tidur, naik nyupir, yang tadi marahin gue tidur. Kayaknya kalau ganti orang bisa nih, Peng. Balik lagi. Bang, turun di Cawang aja ya? Iya. Kebon Jeruk. Enggak, di Cawang gue mintanya. Di Cawang aja. Itu masih di Bekasi kita kan. Ntar saya turun di Cawang aja ya? Iya. Wah, bawa nih. Sampai gue duduk depan dia supirnya tau gak lo, nungguin di Cawang, duduk aja. Wah, ada Cawang nih. Bang, saya Cawangnya Bang, pernah nggak denger tau lo? Ujung-ujung Kebon Jeruk juga. Kata gue tai. Kebon Jeruk berhenti di mana? Di tengah tol. Nyebrang. Sama aja. Iya. Depan studio RCTI. Nyampe di sana jam berapa, Bang? Jam 2. Soalnya kita jalan kaki sampai subuh. Iya, jam 2 pagi gue nyampe di depan studio RCTI. Nah, di Kebon Jeruk itu jam 2 tuh udah gak ada angkot. Ada cuma taksi. Duit gue sisa 50.000. Enggak, 40. Cobaannya udah beli, udah keluar buat beli apaan, tahu apa gitu. Pokoknya 40.000 kan ceban tuh pikir gue. Yuk kita naik taksi aja kali ini, udah gak ada apa-apaan. Berhentiin taksi deh nih, gaya-gayaan. Gue bawa alat banyak gitu kan, keringetan klimis dah, pokoknya udah minyak mulu. Berhentiin taksi, Bang, ke Depok berapa? 150 deh. Ya, saya cuma ada 40.000, mau nggak Bang? Enggak, lu jalan aja sama. Kalau mau cepet gitu kan. Ini beneran Bang, tinggal 40-nya. Enggak, udah cari aja yang lain. Ah, udah pupus tuh dari situ. Udah lah, Peng, ini duit mendingan kita buat beliin aja lah tiket kereta gitu kan. Cari dah stasiun dekat-dekat sini apa? Dilarang ya waktu itu, gua tuh nggak ada yang pernah main ke Kebon Jeruk. Rizky doang. Cuman satu-satunya nih si Rizky doang nih, si anjing ini nih. Dia yang tadinya bekas tinggal di daerah situ. Ngasih tahu lah. Udah, Mon. Kita jalan ke stasiun Tanah Abang aja deket. Berapa lama Ki kira-kira? Paling 15-20 menit. Bayangan gua 15-20 menit. Gak jauh nih. Udah lah, nggak apa-apa. Capek-capek sekalian pikir gua gitu kan. Yang penting nanti kalau gue nyampe situ aja jam 2, bengang-bengong 2:30 lah ya. 2:30 gue jalan ke sana 20 menit. Ya paling nyampe sana jam 3 gue masih bisa tidur nih di stasiun. Pikiran gue udah kayak gitu. Yaudah ya jalan nih gue alat. Set, jalan panjang, gue rasain naik turun flyover. Ki, masih jauh Ki. Bentar dikit lagi tuh udah deket gitu kan. Gue ngeliat jam, wah ya dikit lagi kali. Jam 3, nanya lagi gue, Ki, masih jauh Ki?
Dikit lagi, ini tinggal dikit lagi. Oh ya udah ya, jalan. Makin lama dengkul udah panas lah, kaki udah panas. Ngampat bener tuh, udah deket-deket Tanah Abang, udah di jembatan apa tahu terakhir ke Tanah Abang. Ki ini belum nyampe juga Ki, Rangga emosi. Lu bangsat lu dari tadi lu deket-deket aja lu. Udah capek gitu kan ribut. Gua pisahin udah tai lu, udah enggak usah berantem dah. Udah nikmatin aja deh. Jalan lagi nih, jalan bener akhirnya nyampe nih, beli tiket. Itu pintu kereta stasiun baru dibuka. Duduk dulu tuh bangku stasiun tuh masih yang peron. Gua taruh alat, jebret, azan subuh langsung. Azan subuh gua tidur tuh. Lumayan tuh nungguin kereta pertama aja. Tidur di peron. Gua bangun gara-gara ngendus wangi. Wah hebat ya, gue mulai buset orang kerja wangi-wangi banget. Gua tidur di peron kayak gembel tau lo. Kayak gembel gua. Udah lah akhirnya, wah untung kereta pertama di Tanah Abang kan kita masih bisa duduk kan. Wah duduk tuh. Ngelihat bapak-bapak tua pura-pura bego aja udah saking lemesnya. Lu enak baru selesai mandi, gua 3 hari gitu gua, lu harus ngalah sama gua. Lu kayak gitu. Lu yang ngalah sama gua enggak pengen prioritasin orang tua harus ngalah sama anak muda. Karena belum mandi 3 hari. 3 hari di mobil anjir. Asli. Jatuhnya 4 hari. Iya. Orang gua masuk itu udah hari ke-4, terus akhirnya begitu nyampe di Depok kan masih jam 7 pagi. Iya. Ke rumah dia dulu nih istirahat bentaran. Gua gua SMS bokap gua. Wah, jemput dong bokap gua. Rumah gua udah pindah waktu itu di Desa Panjang. Jadi kan dari rumah dia ke Desa Panjang jauh banget kan. Dia udah tidur, gua masih bawa alat, teler gua, kata bapak gua, mau bawa obat lu ya? Kalau mati gua, iya antimo. Iya, bukan jadi di selama perjalanan dopingnya antimo. Kalau nonton nih 3 baru tidur. Bangun di mana nih? Oh sini. Terus kan makan doang tuh transit itu makan makan lagi. Gua pokoknya setelah bangun bel makan lagi 3 pokoknya stoknya tuh antimo. Itu duit habis buat beli antimo. Iya bang, Udah 15-an gitu. Iya, 3 hari anjir. Tapi gua baru ngerasain ngobok obat gak enak kayak gitu tuh. Beneran, lu siuman tuh cuma badan lemas deh kayak gak ada tulang, makan juga ngunyah pegel banget. Makan lagi gua tidur lagi. 3 hari kayak gitu mulu, bayangin aja. Makanya bapak gua ngobok obat lu ya? Iya, antimo. Kacau lu. Dan nih pesan-pesan terakhir nih buat anak-anak muda nih. Ibu juga masih muda anjing. Ya maksudnya yang Gua masih muda anjing. tiba-tiba nih, Iqbal baru 17 tahun soalnya. Serius lu baru 17 tahun? 19 Pak. Ketuaan dikit lah. Tapi kamar mandi udah jadi saksi lah ya. Udah lah. Masa enggak? Munafik banget lu anjing. Jangan munafik kan. Apa ya pesan buat anak muda? Gue sih nggak bisa ngasih pesen. Paling nggak gue cuma bisa berbagi bahwa lu harus percaya bahwa ketika lu lahir di dunia lu udah terakhir kritis, itu yang pertama. Dan kedua, dari kritis itu harus lu kembangin, jangan mau diredam sama budaya-budaya pendidikan yang udah ada nih. Sekarang ini kan kita sering banget diredam sama pendidikan sampai akhirnya demokrasi makin kesini kayak makin luntur gitu loh. Apalagi kita kan penerus bangsa nih. Dan yang dibilang sama mereka bahwa anak muda adalah generasi bangsa, tapi gue nggak pernah ngerasa di sekarang ini gitu loh. Setiap ada gerakan apa-apa atau ada aksi apa-apa tuh kayak ditutup gitu aja gitu. Jadi kebebasan untuk berbicara tuh nggak ada. Nah di situ lo harus ngulik dan harus, termasuk gue ya, ini bekal buat gue juga, harus lebih berkembang, jangan terpaku sama satu ucapan. Contohnya filosofinya dari hipnotis tadi, bahwa ketika lu nolak ya sebenarnya lu bisa gitu. Itu aja pesan dari gua. Pokoknya buat Mark Kicer, sukses terus. Thank you nih buat Bang Rian ya. Yoi. Udah main-main ke channel Mark Kicer. Siap. Main-main lagi lah. Kapan pun diundang. Siap. Gua masih punya stok hobi gue yang lain. Belum gua keluarin semua. Terima kasih udah menonton. Gua Oji pamit. Gua Apit. Gua Justin Bieber anjing. Gua Iqbal. Yo. Boy. See ya. Thank you. Bye. Ngemil sambil mengenang masa lalu. Di sini aja. Mantap.